anak kreatif Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar dari rumah bersama dengan YouTube channel Ruang Siar Guru. Perkenalkan, nama saya Eni Nurhayati SPD dari SD Muhammadiyah Kadisoka. Kita kali ini akan belajar tentang bagaimana aliran listrik dari pembangkit sampai ke rumah. Tujuan pembelajarannya adalah jelas anak-anak biar mengetahui bagaimana aliran listrik itu sampai di rumah kita. Anak-anak tentunya tahu ya, semua peralatan yang ada di rumah kita itu menggunakan peralatan listrik semuanya. Semua menggunakan aliran listrik. Nah, bagaimana sih kok bisa ya sampai ada di rumah aliran listrik tersebut? Maka kali ini kita akan belajar bersama. Anak-anak, ayo siapkan buku kalian semuanya, ajak orang tua, adik, teman untuk belajar bersama di Ruang Siar Guru ini. Karena apa? Akan mendapatkan pengetahuan dari materi kita kali ini tentang bagaimana itu listrik sampai berada di rumah kita. Pelajaran kali ini yaitu pelajaran kelas 6. Tema 4 dengan KD 3.6, di mana untuk menjelaskan cara menghasilkan atau menyalurkan dan cara penghematan energi listrik. Nah, anak-anak tentu kalian tahu kan banyak saluran yang ada di sepanjang jalan untuk sampai ke rumah. Kenapa seperti itu? Kita lihat ya, pada sistem tenaga listrik itu ada 4 tahapan instalasi listrik. Yang pertama adalah pembangkit, kedua transmisi atau penyaluran, yang ketiga adalah distribusi, serta yang keempat adalah konsumen. Mari kita cermati tayangan berikut ini. Anak-anak, kita akan membahas satu demi satu tahapan-tahapan yang 4 tadi. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Dari gambar ini anak-anak bisa mengetahui bahwa energi listrik yang sampai ke rumah kita ternyata berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu berasal dari apa? Dari sumber energi yang ada di bumi ini. Contohnya adalah angin. Angin sumber energinya dimanfaatkan untuk pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian air dibendung dalam sebuah waduk, waduk mengalir pada air terjun akan menggerakkan turbin. Nah, setelah turbin bagaimana? Setelah turbin itu akan menggerakkan generator. Pada mesin generator inilah ya, energi gerak tadi akan diubah menjadi energi listrik. Setelah diubah menjadi energi listrik, akan disalurkan pada penyalur energi. Kemudian kita lihat tampilan gambarnya ya. Pada aliran listrik tadi, pada pembangkit, kemudian dari pembangkit listrik masuk ke penyaluran listrik, kemudian masuklah ke transformator. Nah, disinilah tahapan pembangkit, ya. Nah, di transformator ini daya listriknya dinaikkan, ya, daya dinaikkan menjadi tegangan tinggi, yaitu dari menjadi yang tegangan rendah dinaikkan oleh transformator berkapasitas 5.000 kW. Kenapa dinaikkan? Karena dari sumber energi listrik untuk menuju ke rumah-rumah dibutuhkan sebuah jalur jarak yang sangat jauh. Ya, karena sangat jauh maka harus ditinggikan dayanya agar alirannya itu menjadi lancar dan sampai ke rumah kita.
Ya, itu. Nah, maka sekarang kita masuk ke transmisi tahapan yang kedua. Transmisi atau penyaluran. Setelah dari pembangkit, masuklah ke tahapan, ke saluran transmisi. Transmisinya apa? Melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disebut dengan SUTET. Di penyangga listrik ini tegangannya sangat tinggi. Maka harus berhati-hati jika ada di area SUTET. Karena apa? Di situ adalah tempatnya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Berapa tegangannya? Sekitar 500 kW. Setelah dari SUTET akan dialirkan kemana? Ke SUTT atau apa itu adalah nanti ke saluran udara tegangan tinggi. Sebelumnya diturunkan dulu ke transformator. Tegangan diturunkan dulu. Dari yang tadi 500 diturunkan menjadi sebesar 150 kW ya. Kemudian setelah diturunkan maka akan disebarkan kepada berikutnya, yaitu tahapan berikutnya adalah distribusi. Tegangannya sudah mulai turun ya. Ya, kita lihat melalui transformator sudah disebar ke 150 kW atau sering disebut dengan saluran udara tegangan menengah. Ini nanti yang akan masuk kemana? Ke industri-industri besar, pabrik-pabrik besar. Kemudian oleh transformator lagi diturunkan lagi ke bawahnya. Karena apa? Akan diturunkan ke perkantoran-perkantoran yang besar, tegangannya tidak seperti yang ada di pabrik. Kemudian lagi oleh trafo distribusi akan diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan yang rendah. Masuk ke mana? Masuk ke, kita lihat akan masuk ke area-area publik seperti area sosial, area rumah-rumah. Maka sudah tahu kan anak-anak semuanya bahwa aliran listrik yang sampai ke rumah, sampai ke pabrik, sampai ke kantor, sampai ke area-area publik yang lain-lainnya itu berasal dari pembangkit listrik. Ya. Untuk itu anak-anak sudah sampailah semua peralatan yang ada di rumah kita bisa menyala karena ada aliran listrik. Tapi apakah boleh kita menyalakan semua peralatan listrik pada suatu waktu yang sama? Boleh tidak anak-anak? Ayo. Atau ada yang melakukan seperti itu. BDR seperti ini, belajar di rumah seperti ini. Ada yang nonton TV sambil nyalain radio, kipas angin, AC bersamaan. Ada tidak? Boleh tidak? Ya. Oh, kenapa tidak boleh? Ya, energi listrik memang harus kita hemat penggunaannya. Bijak dalam penggunaan listrik dan gunakan seefektif mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah kita. Untuk itu anak-anak generasi yang kreatif dan hebat, dari pelajaran ini kita jadi tahu bahwa untuk menjadi generasi ke depan adalah generasi yang harus hemat listrik. Kenapa? Karena semua peralatan yang ada di rumah menggunakan listrik semuanya. Untuk itu anak-anak ayo gunakan seperlunya, gunakan seefektif mungkin. Demikian ya anak-anak. Kita akan belajar bersama lagi anak-anakku semuanya yang hebat. Untuk itu yang belajar di rumah jangan lupa untuk rajin berolahraga. Jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Dan tidak lupa jika bepergian pakailah masker. Serta
Jika berkerumun, jagalah jarak demi kesehatan kita semuanya. Anak-anakku semuanya, jangan lupa loh, jika nonton Ruang Siar Guru, ya harus didampingi oleh orang tua. Kenapa? Kalau tidak paham, bisa bertanya. Sehingga tidak bingung lagi, begitu ya. Oh ya anak-anak, channel YouTube Ruang Siar Guru, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share. Untuk kebaikan semuanya, kecerdasan semuanya, anak-anak di Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar walau di rumah. Jangan lupa dan selalu belajarlah bersama Ruang Siar Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.